yang cerdas dan rasional, demokrasi yang berkemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan. Pengertian dari demokrasi dari bahasa Yunani yang berasal dari kata demos dan kratos yang artinya adalah pemerintahan rakyat. Prinsip-prinsip utamanya yaitu adanya kebebasan, persamaan, dan kedaulatan rakyat. Sejarah perkembangan demokrasi di Barat. Yang pertama di masa Yunani, di mana prinsip awal kebebasan dan persamaan itu muncul. Seperti contoh-contoh tokohnya ada yang Sokrates, Plato, Aristoteles. Kemudian di zaman pencerahan, di mana demokrasi bersifat tidak langsung, adanya perwakilan rakyat. Kemudian munculnya istilah trias politika dengan tokoh-tokoh seperti John Locke, Montesquieu, dan Rousseau. Kemudian di masa modern sampai saat ini itu adalah adanya negara hukum atau rules of law di sebuah negara. Tokoh-tokoh yang paling menonjol di sana antara lain menolkan Frederick Stauss dan lainnya. Munculnya demokrasi harus memiliki beberapa prasyarat. Antara lain harus ada akuntabilitas, harus bersifat teratur, terbuka, adanya pemilihan umum, dan adanya pengakuan terhadap hak dasar. Standar untuk mewujudkan negara yang demokratis harus ada yang pertama, ada kekuatan politik yang membentuk pada masyarakat sebagai instrumen penyampaian aspirasi kepada pemerintah. Kemudian ada pemilihan umum yang demokratis. Kemudian ada pemerintahan yang dibentuk berdasarkan kekuatan mayoritas, namun tetap menghormati nilai-nilai atau hak-hak dari kelompok minoritas. Kemudian ada mekanisme check and balance. Kemudian yang terakhir adanya ruang publik. Nah, kemudian penegakan dalam demokrasi di suatu negara harus punya unsur. Yang pertama adanya negara hukum, adanya hukum atau konstitusi yang memiliki 4 elemen penting. Itu ada perlindungan HAM, pembagian kekuasaan yang jelas, ada pemerintahan yang berdasarkan undang-undang, dan adanya perlindungan atau usaha negara. Bentar ya, banyak sekali yang baru join. Oke, kemudian adanya masyarakat madani yang bersifat terbuka dan bebas dari adanya pengaruh kekuasaan tertentu yang bersifat dan memiliki civic engagement, yaitu keterlibatan rakyat dalam asosiasi sosial atau politik. Kemudian ada infrastruktur politik seperti parpol, kelompok-kelompok ormas, kemudian adanya organisasi profesional, akademisi, dan lain-lain. Kemudian adanya kebebasan pers yang bertanggung jawab. Sedangkan di demokrasi Indonesia itu sendiri, sejarah para implementasinya yaitu adanya demokrasi parlementer yang pertama pada tahun 1945 sampai 1959. Kemudian tahun 59 sampai 65 itu adanya demokrasi terpimpin di mana semua kekuasaan terpusat pada presiden. Kemudian ada demokrasi Pancasila Orde Baru yang bersifat semu Pancasilanya, namun juga presiden sangat bersifat otoriter. Ini dari tahun 65 sampai 98. Kemudian dari tahun 98 sampai sekarang yaitu adalah demokrasi Pancasila pasca Orde Reformasi, di mana harus ada penegakan hukum, supremasi, dan kedaulatan rakyat yang kembali ditegakkan. Konsep demokrasi Pancasila dimunculkan oleh Muhammad Hatta, di mana beliau menginginkan ada negara yang berbentuk republik berdasarkan kedaulatan rakyat. Propaganda merupakan sebuah bentuk pergerakan nasional yang berakar dari pergaulan hidup yang bercorak kolektivitas. Kemudian adanya muncul semangat kebangsaan. Konsep ini tertuang dalam konsep Pancasila ini tertuang dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat yang mengandung hikmat kebijaksanaan, yang merefleksikan orientasi etis dan berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, penguasaan, dan keadilan. Konsep demokrasi permasyarakatan ada beberapa perbedaannya, karena di demokrasi Pancasila itu
lebih bersifat teosentris, di mana mengangkat nilai-nilai ketuhanan spiritual. Kemudian adanya nilai-nilai antroposentris, di mana nilai-nilai kemanusiaan juga dipegang teguh untuk menghargai perbedaan. Kemudian adanya semangat kesetaraan dan persaudaraan untuk mewujudkan keadilan sosial. Dan terakhir, mengutamakan adanya semangat persatuan. 3 sumber dalam pembentukan demokrasi Indonesia, yaitu adanya tradisi kolektivisme, adanya religi, terutama agama Islam, sebagai agama yang mayoritas, kemudian adanya demokrasi barat. Nah, namun sekarang problemnya seperti apa? Di mana demokrasi di Indonesia masih bersifat semu dan dianggap belum secara maksimal diterapkan. Hal tersebut hanya berupa ritual yang bersifat prosedural atau formal. Yang sesungguhnya terjadi adalah adanya oligarki, di mana ada perusahaan yang dipimpin oleh atau berkepentingan bagi segelintir orang atau elit politik tertentu, maupun secara nasional maupun secara global. Kemudian juga adanya kekuasaan terhadap kekayaan tertentu, di mana kelompok ini memiliki kekuatan ekonomi dan media massa sehingga dapat menggalang dukungan politik rakyat-rakyat awam. Kemudian adanya mayoritarisme, di mana kedaulatan hanya dibatasi pada ranah sosiologi berdasarkan kelompok-kelompok mayoritas saja. Dan adanya muncul mekanisme voting atau pemungutan suara untuk memutuskan sesuatu. Keputusan politik dianggap benar jika memenuhi 4 syarat, yaitu adanya rasionalisasi dan kekuatan dan keadilan, kemudian adanya dedikasi untuk kepentingan orang banyak, berorientasi jauh ke depan, dan bersifat imparsial. Nah, untuk membentuk demokrasi itu harus ada ruang publik, di mana ruang publik ini berdasarkan teori deliberatif dari Habermas, di mana memberikan peranan penting dalam proses demokrasi itu sendiri. Ruang publik merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus, di mana masyarakat dapat menyampaikan opininya, kepentingannya, dan kebutuhannya secara diskursif. Di negara yang berdaulat, juga dapat tersambung secara diskursif melalui lembaganya kepada masyarakatnya melalui proses pembentukan aspirasi dan opini dalam ruang publik tersebut. Gagasan politik menghapuskan jurang pemisah antara lembaga pemerintah dengan non-pemerintah. Realisasinya yaitu dengan kedaulatan rakyat dalam masyarakat kompleks sebagai kontrol atas pemerintahan melalui otonomi publik. Dan kedaulatan rakyat ini berbentuk demokrasi yang langsung terwujud dalam perwakilan plus vitalisasi ruang publik. Jadi di Indonesia memang kita masih tetap menggunakan demokrasi perwakilan, yaitu adanya MPR DPR, namun juga harus tetap membuka ruang publik untuk wadah sebagai penampung aspirasinya. Ini tahapan-tahapannya ya, untuk teman-teman bisa baca. Baik, demikian materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, permisi. Apakah suara saya masuk? Masuk? Iya. Saya Disti, Bu. Mohon izin untuk bertanya. Sebelumnya, mohon maaf tidak bisa mengaktifkan kamera karena di rumah sedang hujan. Jadi, tadi kan dijelaskan mengenai prasyarat keputusan politik, nih, Bu. Nah, maksud dari yang bersifat imparsial itu seperti apa, Ibu? Saya masih belum dapat memahami dengan jelas seperti itu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Rangkum dulu ya. Masih ada yang baru masuk. Permisi, Bu. Silakan. Iya, saya Michelle, Bu, izin bertanya. Mohon maaf sebelumnya tidak mengaktifkan kamera juga karena di rumah sedang hujan juga. Saya ingin bertanya, Bu, apakah untuk sistem demokrasi dalam suatu negara itu nantinya dapat diterapkan untuk seluruh organisasi kemasyarakatan yang ada di dalamnya? Apakah apabila suatu negara itu mengadopsi sistem demokrasi, apakah nanti seluruh institusi di dalamnya juga turut mengadopsi sistem tersebut, ataukah itu diberikan masing-masing kembali kepada organisasi yang bersangkutan? Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih. Ada lagi?
Oke, kita ini dulu ya, jawab sambil kalau ada pertanyaan monggo silakan ya. Jadi secara imparsial itu seperti apa? Jadi kalau dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum bersifat imparsial itu berarti dia bersifat netral, di mana adanya kekuatan hukum maupun demokrasi itu, atau kalau pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan itu tidak boleh memihak salah satu kelompok. Jadi harus mementingkan kepentingan umum. Kembali lagi ke persyaratan yang sebelumnya, di mana itu harus mementingkan kepentingan umum jauh ke depan. Jadi sehingga tidak hanya menguntungkan satu pihak, misalnya apakah itu kelompok-kelompok tertentu, terutama dalam kelompok-kelompok kapitalis, seperti itu Mbak. Cukup jelas? Iya Bu, dapat dipahami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau demokrasi, bisa diulangi Kak, kalau pertanyaan kedua lebih ke arah kemana ya? Oh iya Ibu, saya ulangi. Untuk sistem demokrasi ini kan diterapkan di negara Bu. Apakah nantinya juga setiap elemen dari organisasi dalam satu negara itu juga akan pasti mengadopsi untuk sistem demokrasi ini Ibu dalam kehidupan sehari-harinya Bu? Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, kalau di sebuah negara itu sudah memiliki yang namanya konstitusi, berarti apapun yang ada di dalam naungan negara tersebut harus mengikuti undang-undang atau konstitusi yang berada di negara tersebut. Dalam artian, kalau memang menggunakan demokrasinya dan Pancasila, selama dia adalah perusahaan atau organisasi yang merupakan organisasi Indonesia, kecuali organisasi multinasional yang dia mungkin di sini hanya cabangnya, itu tidak harus menggunakan demokrasi Pancasila, namun ikut ke negara yang asalnya. Namun kalau memang dia bukan organisasi asli Indonesia yang merupakan berkedudukan di Indonesia dan punya orang Indonesia, berarti dia harus menerapkan demokrasi Pancasila. Karena kenapa? Kalau dia tidak menggunakan demokrasi Pancasila, berarti dia sudah melanggar undang-undang. Seperti itu. Oh iya, baik. Terima kasih atas penjelasannya Ibu. Sama. Yang lain ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada berarti saya rasa cukup untuk materinya, di mana nanti saya juga akan memberikan suatu video penjelasan tentang gimana sih demokrasi Indonesia itu apakah penting, kemudian penilaiannya, tolak ukurnya seperti apa, apakah sudah benar-benar dilaksanakan, kemudian juga manfaatnya seperti apa. Nanti akan ada namanya Indeks Demokrasi Indonesia, itu merupakan pengukuran di mana berjalannya demokrasi di Indonesia. Nanti kalian bisa saksikan di Google Classroom aja ya, biar kalian juga tidak terlalu lama kelasnya. Untuk minggu depan dipersiapkan untuk presentasi tentang yang kelompok sebelumnya itu apa? Kearifan lokal atau kasus hukum Indonesia ya, kalau nggak salah ya kelompoknya. Studi kasus ya. Iya. Ya, berarti kalian yang studi kasus, karena saya agak tertukar antara mata kuliah ke Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi dipersiapkan ya, minggu depan kita presentasi dulu untuk yang studi kasus, baru nanti sebelum UAS baru kalian presentasi yang social experiment project-nya. Oke, paham ya? Jadi beda ya. Jadi jangan sampai keliru, besok nanti kalian pikirannya presentasi untuk yang social experiment project. Oke? Oke, kalau gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, karena di sini juga kondisinya lagi nggak stabil sinyalnya. Lagi mendung juga, sepertinya mau hujan. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu, yang penting jaga kesehatan ya. Saya bertemu di pertemuan berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.